Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pada bagian yang pertama Ustadz sudah jelaskan secara umum mengenai keutamaan ilmu dan iman, dan bahwasanya antara ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Kemudian juga sudah Ustadz jelaskan perbedaan antara motivasi yang tinggi dengan motivasi rendahan, cita-cita yang tinggi dan cita-cita rendahan. Maka pada bagian yang kedua ini Ustadz akan jelaskan mengenai keutamaan ilmu syar'i, beberapa keutamaan ilmu syar'i dan juga mempelajarinya, yang Ustadz ambilkan dari tulisan Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Akan tapi beliau di bukunya ini hanya menyebutkan sebagian kecil dari pemaparan yang sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan Ustadz pun nanti di sini insyaallah hanya menyebutkan sedikit di antara keutamaan ilmu syar'i yang insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya, bagi anak-anakku sekalian, baik di dunia ini maupun nanti insyaallah di akhirat kelak. Di antara keutamaan ilmu syar'i yang pertama, sebagaimana beliau tuliskan, yang pertama adalah kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Demikian pula para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian, menyatakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta orang-orang yang berilmu bersaksi terhadap sesuatu yang sangat agung, yang sangat penting, yang memang mereka layak untuk memberikan persaksian tersebut, yaitu persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang tauhid. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang berilmu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan para malaikat, orang-orang yang berilmu, dengan dirinya dalam persaksian masalah yang sangat besar, yaitu masalah keesaan Allah, masalah tauhid. Kemudian juga dalam ayat di atas juga memuat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang lain dari keutamaan ilmu adalah orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya,
baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tadi pada bagian pertama Ustaz sudah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 817, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menaikkan derajat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan kebalikannya Allah pun merendahkan beberapa kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Qur'an ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menceritakan kejadian pada zaman dahulu. Ada seseorang yang punya cacat bawaan. Jadi cacatnya adalah pada lehernya, yang akhirnya dengan leher yang cacat itu ia biasa dijadikan bahan ejekan dan tertawaan oleh orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Akhirnya ibunya berkata kepada anaknya yang cacat tersebut, hendaknya engkau menuntut ilmu, hendaknya engkau belajar ilmu, karena dengan belajar ilmu niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Akhirnya dari motivasi seorang ibu tadi itu, anaknya tadi itu bersemangat untuk belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Akhirnya ia menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu, sehingga ketika dia sudah dewasa, ia akhirnya diangkat menjadi seorang hakim, seorang qadhi di Makkah selama 20 tahun. Menjadi hakim yang begitu lamanya. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Dijelaskan, apabila ada orang yang berperkara, ada orang yang melakukan perbuatan yang salah, kemudian sudah dihadapkan kepada beliau ini, yang tadinya ketika masih mudanya, masih kecilnya cacat lahirnya, akan tapi karena ilmunya, maka orang ini ketika sudah dewasa, di sini diceritakan kalau ada orang yang berperkara duduk di hadapan orang ini, maka gemetarlah tubuhnya hingga ia berdiri, hingga hakim tersebut berdiri meninggalkan majelisnya. Ini menunjukkan tentang orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Yang mana orang tadi yang awal mulanya di masa mudanya seperti itu, akan tetapi ketika dengan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang bermanfaat, akhirnya Allah mengangkat derajatnya di dunia. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan juga nanti akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan lainnya, keutamaan orang yang berilmu, bahwasannya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka terbimbing dengan ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, bukan hanya mengumpulkan maklumat-maklumat belaka, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan belaka, tetapi ilmu yang didapatkan mereka usaha amalkan semampu mereka, seoptimal kemampuan mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai suatu kebodohan. Orang yang berilmu, mereka akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga berkata, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang bertambah ilmunya, maka seharusnya dia bertambah juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan yang lainnya, keutamaan yang keempat, faham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Jadi dari sini dipahami bahwasanya orang yang tidak diberi pemahaman dalam masalah agama berarti orang itu memang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana kebalikannya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya faham dalam masalah agama. Faham di sini maksudnya adalah faham ilmu, kemudian melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, keutamaan yang kelima, orang yang berilmu akan dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu akan dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau orang sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, berarti kebalikannya akan mendapatkan kemurkaan, kebencian ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Illa zikrullah. Nah, ini pengecualiannya. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupakan zikir. Kapanpun, dimanapun, kita berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, dan juga apa saja yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, orang yang dikecualikan dari laknat adalah wa'alimun, dan orang yang berilmu, orang yang dengan ilmunya dia melaksanakan ilmu yang telah dia ketahui. Au muta'allimun, atau yang keempatnya minimal adalah orang yang berusaha mempelajari ilmu dan berusaha memahami ajaran agama yang dia anut, yang dia peluk. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz tambahkan satu lagi tentang keutamaan ilmu, yang keenam berarti ya, yaitu ilmu lebih baik dari harta. Banyak sekali keutamaan ilmu atas harta. Ustaz bacakan sebagian saja. Bahwasanya keutamaan ilmu atas harta dapat diketahui dari beberapa segi. Banyak sekali, di sini disebutkan ada sekitar 15-an. Ustaz sebutkan di antaranya saja. Yang pertama, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu merupakan warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan para raja atau orang-orang yang kaya. Nah, kita ingin mengikuti nabi atau mengikuti orang kaya atau mengikuti raja. Para nabi mereka dimudahkan untuk melaksanakan ilmunya. Adapun para raja orang kaya, mereka dimudahkan dalam masalah harta saja, akan tapi terkadang mereka diberikan kesulitan dalam meraih ilmu yang mereka inginkan. Yang kedua,
ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta malah menjaga hartanya. Ini perbedaannya. Jadi kalau ilmu malah justru menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta mereka malah yang sibuk menjaga hartanya. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Dan ini sudah terlaksana dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Para ulama mereka tidak bisa disogok dengan harta. Mereka tidak bisa disogok dengan harta oleh para penguasa, karena mereka kokoh di atas ilmu yang telah mereka pelajari. Yang berikutnya, harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu malah justru bertambah jika disampaikan, diajarkan kepada yang lainnya. Kemudian berikutnya, apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, sedangkan orang yang berilmu maka ilmunya akan menemaninya sampai di kuburan. Berikutnya, harta dapat diperoleh oleh orang munafik, orang mukmin ataupun orang kafir, orang baik maupun orang jahat. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Satu lagi, yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berilmu dibutuhkan oleh para raja dan selain mereka, sedangkan pemilik harta hanya dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Ini keutamaan ilmu di atas harta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian di akhir majelis ini Ustadz memberikan tugas kepada kalian. Mohon dicatat, tugasnya adalah kalian menyebutkan 5 keutamaan mempelajari ilmu dan juga keutamaan ilmu syar'i itu sendiri. 5 keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Silakan nanti dicatat, kemudian dijabrikan ke nomor Ustadz. Kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.